Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan ya. Kita jumpa lagi di bab 2 ya, membuat replika Monas. Apakah kalian telah siap memulai pembelajaran hari ini? Ya, tentunya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Ya, dan tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mengenal macam-macam cenderamata khas Betawi. Peserta didik mampu membuat cenderamata replika Monas ya. Nah, jangan lupa juga terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi setiap mobilitasmu di dalam kegiatanmu sehari-hari ya. Yuk kita mulai bahas pembelajaran kita. Membuat replika Monas. Banyak bukan cenderamata khas Jakarta? Banyak pilihan cenderamata khas Jakarta bila kita ingin membelinya. Di antaranya replika Monas. Bila kita mempunyai teman dari negara lain, kita dapat memberikan cenderamata sebagai kenang-kenangan. Bertukar cenderamata dengan kawan dari luar negeri menjadi suatu hal yang menyenangkan. Ada kebanggaan tersendiri bila kita bisa memberikan cenderamata khas daerah kita, apalagi jika cenderamata tersebut hasil karya sendiri. Nah, ini ada kakak-kakak belanja ya, belanja cenderamata di tempat penjualan cenderamata ya. Kakak itu ternyata memilih bentuk Monas ya sebagai cenderamata yang ia ingin beli ya. Nah, ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia ya, Monas itu. Husni memiliki sahabat pena dari luar negeri, namanya Will. Will tinggal di negeri Australia. Husni dan Will sepantaran karena usia mereka sebaya. Mereka sering berkirim kabar melalui surat elektronik atau email, ataupun medsos, media sosial di gawai mereka. Sesekali mereka berkirim surat melalui pos, misalnya saat mengirim kartu ulang tahun. Husni dan Will berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di sekolahnya Will memilih belajar bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran pilihan, sedangkan Will mengerti sedikit bahasa Indonesia. Ia senang bersahabat dengan Husni karena bisa membantunya belajar bahasa Indonesia. Demikian pula sebaliknya, Husni senang bersahabat dengan Will karena membantu berlatih bahasa Inggris. Husni senang menceritakan tentang Jakarta kepada Will. Jakarta sangat berbeda dengan kota tempat Will tinggal. Di Jakarta penduduk sangat padat, kotanya sangat besar, mal ada di mana-mana dan transportasinya sangat sibuk. Sungguh berbeda dengan kota tempat Will di Australia. Will senang mendengar semua cerita Husni. Suatu hari nanti ia ingin berkunjung ke Jakarta menjumpai sahabatnya Husni. Husni menceritakan rencana Will kepada ibunya, Bu Maryam. Ibu Husni mengusulkan untuk memberi cenderamata buat Will. Husni tertarik dengan usul ibunya. Cenderamata yang kamu berikan harus khas dan unik supaya Will terkesan, kata Ibu Maryam. Seperti apa, Bu? Tanya Husni. Menurutmu apa yang khas dan menjadi ikon kota Jakarta? Tanya ibu berteka-teki sambil bersenyum. Oh, aku tahu. Monumen Nasional, Monas, seru Husni. Betul. Nah, bisakah kamu membuat replikanya? Tanya ibu lagi. Aku akan coba, Bu. Will pasti akan senang, jawab Husni. Replika adalah tiruan dengan ukuran yang tidak sama dengan aslinya. Bisakah kamu membuat replika Monas? Sebelum membuat replika Monas, kalian harus lebih dahulu mempelajari sejarahnya ya. Nah, ayo menyimak. Kita pelajari ya sejarah
Monumen Nasional atau Monas. Cenderamata adalah suatu yang menjadi kenang-kenangan yang terkait dengan benda itu. Dalam bahasa Indonesia, cenderamata disebut juga dengan oleh-oleh, souvenir, tanda mata, atau kenang-kenangan. Di Jepang, cenderamata dikaitkan dengan kawasan tertentu dikenal sebagai meibutsu. Cenderamata yang baik adalah yang mengandung nilai historis tinggi, sehingga selalu mengingatkan penerimanya tentang hal-hal yang terkait dengan cenderamata tersebut. Cenderamata khas Betawi bermacam-macam. Cenderamata kuliner misalnya bir peletok, kerak telur, dan roti buaya. Namun, cenderamata Betawi yang paling digemari adalah replika Monas, Monumen Nasional. Hal ini dikarenakan Monas adalah ikon atau simbol kota Jakarta. Monas sudah terkenal di seluruh dunia, sehingga cenderamata replika Monas akan berkesan bagi orang yang menerimanya. Mengapa Monas demikian penting ya, sehingga menjadi ikon Jakarta dan Indonesia? Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia yang mengalami puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Pada awalnya pemerintah penjajah yaitu Belanda belum mau mengakui kemerdekaan tersebut. Dengan perjuangan fisik dan perundingan yang alot, akhirnya pada tahun 1949 pemerintah Belanda mau mengakui kemerdekaan RI. Lama juga ya, 4 tahun ya, dari 1945 ke 1948. Presiden Soekarno segera merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional di lapangan tepat di depan Istana Merdeka dengan tujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia, sehingga diharapkan terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa ya. Melalui sebuah sayembara perancangan monumen nasional yang digelar pada tahun 1955 terdapat 51 karya yang masuk, tetapi hanya satu karya yang memenuhi kriteria, yaitu hasil karya Frederick Silaban. Karya tersebut dinilai menggambarkan karakter bangsa Indonesia. Berhubung keadaan perekonomian yang buruk, pembangunan Monas ditunda hingga 17 Agustus 1961. Arsitek Frederick Silaban dan R.M. Sudarsono ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk membangun monumen tersebut. R.M. Sudarso menambahkan unsur-unsur 17, 8, dan 45 ke dalam rancangan monumen untuk melambangkan 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan RI. Tugu peringatan nasional ini kemudian dibangun di areal seluas 80 hektar. Rancang bangun Tugu Monas berdasarkan konsep pasangan universal yang disebut lingga dan yoni. Tugu yang menjulang tinggi melambangkan lingga yang bermakna siang hari, sementara pelataran cawan melambangkan yoni yang bermakna malam hari. Rancang bangun Monas secara umum melambangkan kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi. Selain itu, Monas dapat dimaknai juga sebagai sepasang alu dan lesung, yaitu alat penumbuk padi yang dijumpai dalam setiap rumah tangga petani tradisional Indonesia ya. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Monas penuh dimensi khas budaya bangsa Indonesia. Pembangunan Monas dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama pada kurun waktu 1961 sampai 1965 diresmikan dengan penancapan pasak beton pertama oleh Presiden Soekarno. Total sebanyak 284 pasak beton digunakan sebagai pondasi bangunan. Sebanyak 360 pasak bumi ditanamkan untuk pondasi Museum Sejarah Nasional.
Seluruh pasak beton itu selesai dipancang pada bulan Maret 1962. Setelah itu dimulailah pembangunan Tugu yang selesai pada bulan Agustus 1963. Tahap kedua dilaksanakan pada kurun waktu 1966 sampai 1968. Akibat adanya gerakan G30 PKI, pembangunan sempat terhenti. Tahap ketiga dilaksanakan pada kurun 1969 sampai 1976 dengan menambahkan diorama museum sejarah. Meskipun pembangunan telah selesai, masih terjadi beberapa permasalahan seperti kebocoran air yang menggenang museum, sehingga monumen baru dapat dibuka dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Badan Monas terdiri di atas tugu setinggi 117,7 meter di atas landasan persegi setinggi 17 meter. Pelataran cawan monumen dilapisi dengan marmer Italia. Pelataran di Taman Medan Merdeka Utara dilengkapi kolam berukuran 25 x 25 meter persegi yang dimanfaatkan sebagai pendingin udara sekaligus mempercantik penampilan Taman Monas. Di dekatnya terdapat kolam air mancur dan patung Pangeran Diponegoro yang sedang menunggang kuda terbuat dari perunggu seberat 8 ton. Pintu masuk Monas terdapat di Taman Merdeka Utara di depan patung Pangeran Diponegoro ini ya. Hal yang paling istimewa dari Tugu Monas adalah pelataran puncak dan api kemerdekaan pada puncak Tugu. Sebuah eskalator atau lift akan membawa pengunjung menuju pelataran puncak di ketinggian 115 meter. Pada sekeliling badan eskalator terdapat tangga darurat yang terbuat dari besi. Pelataran puncak Monas hanya mampu menampung 50 orang, sehingga pengunjung harus bergiliran ya. Di sana disediakan teropong untuk melihat panorama kota Jakarta. Pada bagian puncak juga terdapat cawan yang menopang lampu perunggu berbentuk lidah api seberat 14,5 ton dan dilapisi emas seberat 35 kg. Lidah api ini berukuran tinggi 14 meter dan berdiameter 6 meter ya. Terdiri atas 77 bagian yang disatukan. Lidah api ini sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada awalnya, lidah api ini dilapisi lembaran emas sebanyak 35 kg, di mana 28 kg merupakan sumbangan dari Teku Markam, seorang pengusaha Aceh. Pada saat menyambut perayaan setengah abad atau 50 tahun kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1995, lembaran pada lidah api dilapisi ulang sehingga mencapai berat 50 kg emas ya yang ada di lidah api Monas itu. Ayo bermain, tebaklah kata dari huruf-huruf yang diacak di bawah ini sesuai informasi yang kamu peroleh dari bacaan di atas ya. Tulis jawabannya pada kolom di sebelahnya. Nah, ini ada soalnya dan jawabannya di sebelahnya ya. Ada huruf yang diacak nomor 1 menjadi kata ya Soekarno. Yang kedua pasti kalian tahu. Ya Soeharto. Yang ketiga Monumen Nasional. Yang keempat, siapa yang tahu ayo? Iya, Teku Markam. Nomor 5, iya yang merancang rancangan Monas. Yang merancang karangan rancangan Monas nih, Frederick Silaban. Betul. Nah, nomor 6. Nomor 6 adalah R.M. Sudarmono, perancang yang ditunjuk oleh Soekarno membangun Monas ya. Berdua dengan Frederick Silaban. Tetapi yang mengarang rancangannya adalah Frederick Silaban ya. Nomor 7, museum. Nomor 8, lidah api. Nomor 9, patriotisme. Nomor 10, Linggayoni.
Nah, kita sekarang ke bagian C ya. Nilai luhur dalam praktek membuat replika Monas. Perhatikan dengan tersenyum, Husni memberikan replika hasil karyanya kepada temannya dari luar negeri. Suatu hal yang membanggakan bisa memberikan hasil karya kepada teman kita ya. Nah, ini ada gambarnya saat Husni memberikan cindera matanya kepada teman. Bagaimana hasil karya replikamu? Tentu indah ya. Ada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam praktek membuat replika ikon kebanggaan warga Jakarta. Nah, nilai luhurnya adalah 1. Cinta budaya lokal. Mengenal Tugu sebagai ikon di mata dunia membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia dan mengingatkan kita akan semangat perjuangan kemerdekaan RI yang dimiliki oleh para pejuang. Replika Monas sebagai cenderamata khas Jakarta akan menimbulkan kebanggaan terhadap budaya lokal penduduk asli Jakarta yaitu suku Betawi. 2. Kreativitas. Membuat replika Monas akan menumbuhkan kreativitas kita mulai dari mempersiapkan bahan, perlengkapan sampai dengan proses pembuatan. Tanpa kreativitas, suatu karya tidak akan terlihat indah. 3. Ketekunan. Proses pembuatan replika Monas dari bahan bekas atau kardus membutuhkan ketekunan dan kesabaran untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Jika tekun ini akan membangun sikap dan karakter kita menjadi lebih baik. Nomor 4. Bangga terhadap hasil karya sendiri. Membuat replika Monas dengan usaha sendiri akan menimbulkan perasaan puas manakala hasilnya sudah terlihat dan dapat dinikmati. Refleksi. Kita akan mulai dari nomor 1 ya. Setelah pembelajaran ini, mengenal Tugu Monas akan menyemangati kita dalam mengisi kemerdekaan. Kita centang, ya. Nomor 2, membuat replika Monas dari bahan kardus bekas sangat menyenangkan. Karena dapat menumbuhkan kreativitas dan memupuk ketekunan. Ya juga ya, betul itu. Nomor 3, membuat replika Monas lebih memuaskan jika dikerjakan dengan usaha sendiri. Betul juga itu, jawabannya ya. Rangkuman. 1. Tugu Monas dibangun sebagai peringatan perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai ikon atau simbol identitas bangsa Indonesia di mata dunia. 2. Tugu Monas merupakan ikon bangsa Indonesia sehingga layak dibuat replika sebagai cenderamata bagi wisatawan atau tamu yang berkunjung ke Jakarta. 3. Membuat replika Monas dari bahan kardus cukup mudah dilakukan dan mengasihkan ya. Nah, kita sekarang ke bagian latihan. Nomor 1, Husni dan Will adalah A. Sahabat penat, B. Teman sekelas, C. Saudara jauh, atau D. Saudara terdekat. Iya, kalian pasti pintar ya. Sudah kelas 5 pasti tahu. Jawabannya adalah A ya. 2. Alasan Husni ingin memberikan cenderamata kepada sahabat penanya adalah A. Memberikan hadiah ulang tahun, B. Agar lebih mengenal kota Jakarta, C. Promosi tentang Indonesia, D. Menuruti saran dari ibunya. Jawabannya adalah iya B. Berikut yang bukan istilah pengganti dalam cenderamata adalah A. Oleh-oleh, B. Belanjaan, C. Souvenir, D. Buah tangan. Iya yang B ya, belanjaan. Nomor 4, yang memperkasai pembangunan Tugu Monas adalah A. Prediksi Laban, B. R.M. Sudarsono, C. Presiden Soeharto, D. Presiden Soekarno. Iya, Presiden Soekarno. Pembangunan Tugu Monas dilaksanakan dalam berapa tahap? A1, B2, C3, D4. Ya, kita sudah baca ya, kalian juga sudah tahu. Pintar, jawabannya adalah C. Kita lanjut. Tugu Monas diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang A, yang B 17 Agustus 1961, yang C 12 Juli 1959, dan yang D 12 Juli 1975. Jawabannya adalah iya D ya. 7. Alasan pembangunan Tugu Monas setempat sempat terhenti pada tahap kedua yaitu karena terjadinya G30 SPKI. Betul.
Nomor 8, ketinggian pelataran puncak Tugu Monas adalah, pasti kamu sudah tahu karena tadi kita sudah baca di awal-awal ya. Iya, 117 meter di atas permukaan laut. Nomor 9, nama arsitek yang merancang Tugu Monas. Siapa nama arsiteknya? Iya, Silaban ya. Kalau Sudarsono yang ditunjuk membangun ya. Ya, Silaban adalah arsitek. Dia yang menang perlombaan dalam karya membuat tugu ya. Nah, nomor 10. Berat lembaran emas yang melapisi lidah api Tugu Monas pada saat ini loh adalah, iya betul, 50 kg. Berat ya. Sekarang kita ke bagian B. Monas nomor 1 tuh ya, adalah singkatan dari, sudah tahu pasti kalian ya, Monumen Nasional. Konsep rancang bangun Monas adalah, iya betul, konsep pasangan universal Lingga dan Yoni ya. Lingga itu artinya apa dan Yoni apa ada. Nanti kalian bisa baca di awal-awal tadi di sejarah Monas ya. 3. Luas lahan tempat dibangunnya Tugu Monas adalah, ya 80 hektar ya. Nomor 4. Alasan kardus dipilih sebagai bahan membuat replika Monas adalah karena bahannya mudah didapat dan tebal ya. Nomor 5. Patron yang digunakan dalam membuat replika Monas berguna untuk mencetak pola yang akan dibuat ya. Ke bagian C. Jelaskan manfaat berdirinya Tugu Monas di Jakarta bagi masyarakat Betawi. Ya, untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 sehingga diharapkan terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa, khususnya generasi masyarakat Betawi ya. Nomor 2, jelaskan tahapan-tahapan pembangunan Monas. Nah, tahap pertama tahun 1961 sampai 1665 diresmikan penancapan pasak beton oleh Presiden Soekarno. Tahap kedua yaitu tahun 1966 sampai 1968 akibat ada gerakan G30 SPKI sempat terhenti ya, terhambat. Nah, pada tahap ketiga tahun 1969 sampai 1976 dengan menambahkan diorama pada museum sejarah ya. Nah, sekarang nomor 3, jelaskan alasan kita bangga terhadap Tugu Monas. Yaitu karena Tugu Monas dilambangkan sebagai kemerdekaan Indonesia atau perjuangan para pahlawan ketika para pahlawan tersebut mau berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia yang tercinta ini ya. 4. Jelaskan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat replika Monas dari kardus. Ada cutter ya, gunting, kardus sendiri bahannya ya, bahan dasarnya, penggaris besi, selotip, kertas, lem, dan patron. Nah, nomor 5, jelaskan proses pembuatan replika Monas dari dus. Di sini banyak sekali ya. Ini adalah tata cara tadi yang di awal kita baca cara membuatnya ya. Nah, kalian bisa meringkasnya seringkas-ringkasnya. Ini hanya contoh dari Bu Guru ya. Buatlah patron Monas dari kertas. Tindas patron tersebut di atas dus. Potong-potong hasil tindasan patron menggunakan cutter. Kemudian sambung bagian dus yang telah dipotong. Masing-masing bilah papan direkatkan satu sama lain sehingga membentuk balot yang mengerucut bagian di atasnya. Gunakan lem kertas yang kaya daya rekatnya. Gunakan selotip untuk memperkuat ikatan antar bilah papan. Gunakan selotip kertas untuk memperhalus ikatan-ikatan bilah. Siapkan bagian cawan dengan membuat patron cawan dari kertas tindas patron, kemudian dipotong ya. Siapkan kaki cawan dengan membuat patron, kemudian tindas dan potong. Beri lem pada kaki cawan, rekatkan bagian bawah cawan sedemikian sehingga bagian menyiku kaki cawan.
Buat patron berbentuk trapesium terbalik, tindas patron kemudian potong buat sebanyak 4 buah. Tutupi bagian kaki cawan dengan lembaran kardus ini. Rapikan sambungan pada bagian cawan dengan selotip kertas pada setiap sisinya. Perhalus setiap tepi dari semua sambungan yang ada dengan selotip kertas. Tindas patron untuk membuat cawan bagian atas. Buat 3 buah ya, lalu tumpuk dan rekatkan. Nah, untuk membuat bagian lidah api dari selembar kardus yang dipotong tipis-tipis memanjang. Kemudian dipilin membentuk lidah api. Rekatkan lem dengan selotip, kertas ikatan. Lidah api dibuat agak tebal ya, agar bisa dipasang di atas cawan bagian atas. Rapikan sisi cawan bagian atas dengan selotip kertas. Nah, kalian bisa menambahkan warna ya pada gambar atau bentuk replika Monas tadi ya. Nah, selamat mencoba. Nah, ini jawaban dari Bu Guru ya. Kalian bisa meringkas seringkas-ringkasnya berdasarkan cara-cara yang tadi di awal telah dijelaskan ya anak-anak ya. Demikianlah pembelajaran di bab 2 ini. Kita jumpa lagi di pembelajaran bab 3 tari sirih kuning. Terima kasih ya telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.